lagi sama aku Vina. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu komunitas yang ada di Bogor, yaitu siapa? Sony Ramli. Tepuk tangan semuanya. Hari ini tema dakwah kita mengenal Mas Berto, masyarakat bertato. Apa sih masyarakat bertato itu? Kita bisa tanya langsung ke Kak Sony. Oke. Penjelasan Mas Berto itu diambil dari masyarakat bertato. Karena kita banyaknya masyarakat yang bertato, tapi mereka tidak mempunyai komunitas. Dibentuklah komunitas ini yang bernama Mas Berto. Istilah kasarnya ya supaya diingat sama masyarakat dan supaya keren ya. Intinya itu. Banyaknya Mas Berto ini di wilayah mana aja, Kak? Awalnya itu Mas Berto itu dibentuk di daerah Jakarta. Nah, untuk selama sejalannya waktu, perkembangannya waktu, ya sekarang sudah ada di seluruh Indonesia. Gitu. Kalau yang masuk ke komunitas Mas Berto ini umurnya rata-rata yang udah pada dewasa atau ada remaja juga? Ada remaja juga, bahkan ada yang di bawah umur. Ada yang di bawah umur dan mereka pun identik dengan tato. Pokoknya mereka yang mau masuk komunitas itu tidak dipatok usia. Pada intinya Mas Berto itu kita acuannya cuma satu, kita bertato itu seni. Bukannya kita untuk nampak, kita bukan untuk gaya-gayaan, dan bukan untuk kriminalitas. Bukan itu untuk preman-premanan. Bukan, salah. Banyak orang berpikir badan bertato, manusia bertato, orang bertato itu identik dengan kriminal. Itu pemikiran zaman dulu, orang-orang dulu. Sekarang orang bertato itu identik dengan seni. Dan kalau boleh saya paparin lagi, tato itu sebenarnya kecanduan. Dalam artian kecanduan itu satu, mereka sekali nato itu pengen lagi dan tidak akan berhenti kecuali ada seseorang dan ada tragedi atau ada something lah yang bisa mencegah dia untuk tidak berbuat dan tidak diminta lagi. Itu kayak orang tua, pesan orang tua, amanat istri, amanat anak, mungkin itu bisa dipikirkan lagi oleh individunya. Gitu. Kalau kehidupan anak-anak Mas Berto ini sendiri gimana sih kalau latar belakangnya? Apa mereka emang punya latar belakang yang menyakitkan sehingga memutuskan mereka untuk bertato? Apa emang itu karena kemauan sendiri aja, emang pengen aja? Kalau latar belakang itu sih beda-beda ya. Kayak saya pribadi kebanyakan sih emang latar belakangnya itu keluarga. Ya. Keluarga, terus pergaulan, terus circle, ya kan. Ya udah akhirnya mereka hidup banyaknya di jalanan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, dan keluarga. Mereka mengapresiasikan dirinya itu, mencari jati dirinya itu ya melalui tato. Tapi Mas Berto itu kalau misalnya di luar komunitas, mereka masih pulang ke rumah atau maksudnya sebebas-bebasnya di jalanan kayak mainnya ke tempat gak bener kayak gitu, atau masih ada yang pulang ke rumah kayak gitu? Ya ada pulang rumah lah. Sekarang kan gini, sesulit-sulitnya kita di jalanan, ya, separah-parahnya keluarga, ya, dan sebejat-bejatnya kita diselasakan gitu, pasti kita akan balik lagi ke keluarga. Pasti kita akan membutuhkan keluarga, gitu. Butuh keluarga. Dan di saat kita lagi down, teman cuma sekali dua kali bisa bantu kita. Tapi keluarga itu akan selamanya bantu kita, walaupun dia tahu kita bantu lagi gimana, kita bekerja gimana, kita kelakuan kita sama keluarga gimana, tetap keluarga, balik lagi keluarga. Sebenarnya tuh anak-anak yang bertato itu kasih sayangnya tuh lebih, gitu. Perhatian sama keluarga tuh lebih, apalagi sama keluarga itu pasti. Kalau yang sekarang kakak rasain dengan kakak pakai tato ini apa?
apa ya, mungkin awal sih keren, terus ya orang juga melihat kita juga ya wah keren gitu kan, mau dipuji segala macam, tapi kesininya ya menyesal gitu. Tapi ini bisa dihapus kan? Bisa dihapus. Lebih mahal ngapus atau bikin? Lebih mahal ngapus daripada bikin. Saya bikin ini cuma 1,4 juta. Ini maknanya apa, Kak? Ini Joker itu ada filosofinya. Filosofinya Joker itu kan musuhnya Batman, ya kan? Dia itu walaupun kalah, menang tetap tersenyum. Oh, dipukul pun tetap senyum ya? Senyum. Nah, tetap tersenyum, tetap tertawa. Karena apa? Ya dia nggak bikin apa-apa, kalah menang udah senyum. Nah itu filosofinya gitu. Kita harus ramah sama orang, walaupun dia musuh terbesar di Batman, ya dia tetap tersenyum walaupun kalah. Gitu. Kalau satu lagi? Kalau ini ada nama ya Sawan lah kecil. Ada nama Sawan. Terus di sini ada especially itu dalam bahasa Spanyol itu spesial. Nah, ini terus ada bintang berwarna. Nah, bintang berwarna itu kan ada kanan kiri. Ya, ini buat mengampit nama ini supaya terang terus jadi. Gitu. Ada filosofinya juga. Dan jangan sembarangan bikin tato kalau ada filosofinya. Tato itu tetap keren nggak sih atau malah jadi bikin badannya kotor? Keren kalau kita ada filosofinya dan gambar itu tepat di kulit kita, itu kan keren. Dan yang bikinnya itu dan seniman tatonya itu mengerti keadaan kulit kita kayak gimana, warnanya harus gimana, pakai jarum gimana, kedalaman jarumnya harus seberapa, dia harus pakai jarum apa, ini kan beda-beda jarum, bukan satu atau 1-2 jarum, ini beda-beda jarum. Tato paling mahal berapa, Kak? Yang paling mahal itu ada 30 juta, ada 40 juta. Paling murah? Paling murah 200, 100. Jadi ada tukar rokok, ya. Tapi kalau paling murah gitu ada efek sampingnya? Ada efek sampingnya. Karena tato ini kan menggunakan jarum itu bercampur sama darah ya kan. Kalau jarum itu tidak baru, ya kan, atau bekas orang, nanti kita terinfeksi HIV. Nah, Kakak agamanya Islam? Islam. Dari lahir. Abang tau kan kalau di Islam itu tato haram? Tato haram. Terus pandangan abang sendiri tentang hukum tato dalam Islam itu gimana? Ya bagus, tato itu haram, tapi lebih haram lagi kalau kita menghapus tato dan menyakiti diri kita sendiri. Makanya banyak isma dari ulama, ya kan, sudah biarin saja tato tidak dihapus, daripada nanti kamu menyakiti diri kamu sendiri, itu lebih haram. Makanya biarkan. Dan ada warna juga jangan lah itu kok orang bertato sholat, kan ada ustaz yang bilang kan, ya emang salah yang bertato sholat, dan yang salah lagi tuh yang nggak bertato yang nggak sholat gitu, yang salah. Jadi udah tau salah tapi udah sholat ya? Tapi abang sholat? Insya Allah sholat. Nah tuh bang, Enggak. jangan ditiru ya guys. Enggak. Jumat ya. Jumat ya? Kadang-kadang. Tapi abang ada punya keinginan nggak mau ngapus tato? Dulu ada, sempat pernah mau ngapus. Kita sudah konsultasi sama dokter salah satu rumah sakit di Jakarta, ya kan. Terus saya juga konsultasi sama seniman tato yang bikin tato yang gambar ini. Itu kebetulan teman saya sendiri. Dia buka studio di daerah Menteng, dan saya bertanya, ya, kalau hapus tato berapa pakai laser? Tato lu cuma berapa? 1 yang mau lo bikin aja? Enggak, gue 2. Yang ada yang berwarna gak? Ada yang berwarna gak? Ada yang berwarna sih, bahkan itu berwarna. Dia bilang, lu alasan lu hapus apa? Buat apa? Gue bernikah. Ya, karena permintaan dari kalau gue hapus tato. Terus
mereka teman saya ini nyaranin daripada lu buat hapus, mendingan lu buat modal kawin karena itu lebih mahal daripada bikin. Harganya berapa emang? Gue pernah konsultasi ya sama dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ini kanan kiri ini habis 20 juta buat hapus. Ngapus doang? Hapus doang, laser 20 juta. Hampir 10 kali lipat ya? Iya. Bikinnya ini cuma 1,4, yang ini 800 ribu. Mahal ya? Nah, Lebih mahal yang nggak berwarna? yang lebih berwarna mahal. Oh itu kan 800? Ini berwarna, semua kan 20 juta. Maksudnya yang sebelah sini 800? Jadi kan bikinnya 800, yang ini cuma 1,4 bikinnya. Ya mahalan ini. Apanya bikinnya? Tapi hapusnya mahal ini, karena ini berwarna. Karena berwarna itu tintanya itu, dia masukin tintanya itu ke dalam, lebih dalam. Kalau di yang hitam ini, itu cuma di permukaan kulit doang. Kalau yang ini cuma tembus sampai daging. Gitu. Jadi udah nggak ada niat menghapus lagi? Nggak ada niat. Tapi nambah kamu? Nggak mau, karena udah amanat dari orang tua, dari ibu, terutama dari ibu. Jangan pernah menambah tato lagi. Dan pernah ditawarin untuk jadi model tato gratis, free bikin seluruh badan buat kontes, tapi saya tolak. Tapi pernah ditawarin gitu? Tapi saya tolak. Karena itu tadi amanat ibu. Amanat dari orang tua. Amanat ibu guys. Abang kan tadi katanya sholat mah masih ya, mah masih. Tapi kalau ngaji gimana? Nah, kebetulan saya orang Betawi, sebendal-bendal dan senakal-nakal jadi orang Betawi, pasti bisa ngaji. Harus bisa ngaji. Coba ngajiin satu surah, ya nggak? Wah, tuh surah apa ya? Oh, tapi tajwidnya kalau salah ya mohon dimaafin ya. Kalau Bang, Belajar semua kita juga masih salah. Surat Al-Waqiah. Tadi kayak sama Allah ya. Surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza razzatul ardu razza wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbasha wa kuntum azwajan salasha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiqun sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Masya Allah. Masya Allah. Bang, kan kata abang tadi abang sholat Jumat kalau sempat doang. Ya. Aku nemuin salah satu hadis nih. Apa tuh? Apa tuh? Tentang apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa ujur, maka Allah akan memuji hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba abang bayangin kalau kita diminta seminggu sekali luangkan waktu buat Allah, tapi nggak lama, tapi abang nggak sholat Jumat. Gimana? Ya Allah juga akan murka. Jadi apakah minggu ini? Allah ya. Iya kan? Minggu ini abang mau sholat Jumat gak? Pastilah. Rekam ya? Pasti. Oke guys, kita udah sampai di akhir video. Kita jadi tahu banyak banget hal di dunia ini. Salah satunya komunitas tato dari Bang Sony. Makasih Bang Sony sudah mau jadi narasumber hari ini dan ngasih banyak kita ilmu pengetahuan. Dan ternyata guys, komunitas tato itu nggak terlalu buruk-buruk amat kok. Walaupun kelihatannya buruk. Oke guys. Misalnya Bang Sony ini dia mau berubah karena petua dari sang ibu gitu kan ya. Jadi buat kalian di luar sana yang mau berubah masih ada kesempatan sebelum nggak bisa napas, sebelum ajal menjemput. Oke, mari sebagai penutup kita
Bantu aku doain Bang Sony ya, semoga habis ini beliau selalu sholat Jumat dan gak pernah Amin. Amin. Sekian podcast dakwah Wika dari kita. Buat podcast lainnya, stay tune terus ya di YouTube kita. Bye bye Bang. Bye, makasih ya Bang Sony. Sama-sama. Halo Bang Sony. Halo. Halo abang-abang semua. Iya. Nah guys, sekarang Bang Sony ini ngajak kita buat ketemu sama teman-temannya dari komunitas yang sama, komunitas masyarakat Pitato. Sebelumnya mari kita kenalan satu-satu ya. Oke. Kenalin dong. Oke, saya Sony. Ini sekarang saya bersama kawan-kawan dari komunitas Pitato. Perkenalkan, ini Bubi dan ini Yono. Abang ngomongnya tentang tato ini tentang masa lalu ya. Tapi kalau misalkan dari masa lalu itu misalkan di saat ini gitu loh. Ada nggak sih Bang kayak kepikiran kayak ya ini kayaknya rada nyesel juga ya untuk bertato waktu pas masa muda gitu loh. Tapi sekarang kayak mikirnya apa dihapus aja ya atau kayak mikirnya kayaknya kalau hapus satu lebih mahal daripada bikinnya ya. Ini gimana Bang? Ya kemarin tuh dibilang mahal ya. Terus dibilang ada yang dari apa itu masjid apa ya yang waktu itu di terminal yang gratis juga ada. Cuma kita menyikapin kenangan ya ini. Kenangan anak muda yang dulu ya. Ada yang gratis, gratis ada. Yang baris ada. Dakwah. Diadain Ada sama dakwah. siapa tuh Bang kalau boleh tahu? Ada komunitas dakwah Islam itu dari salah satu organisasi. Oh. Tapi dia dengan syarat harus hafal ayat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman Iya. harus hafal gitu, baru gratis. Kalau nggak hafal ya batal gitu. Itu dengan penghapusan dengan metode laser. Oke Bang, berarti tadi yang kayak dibilang ya, tato itu kan masa lalunya abang-abang ya. Berarti sekarang udah nggak mau nambah tato lagi ya. Iya. Berarti kalau mau ngapus juga nggak mau Bang. Nggak mau. Sayang uang ya. Bukan sayang uang, sayang badan. Sayang badan juga ya karena sakit tadi ya. Dan agama juga menganjurkan kan, daripada kamu menyakiti tubuh kamu lagi, mendingan jangan gitu. Iya. Berdosa kan. Ya. Mendingan sekarang perbaiki apa yang bisa diperbaiki Boleh. gitu Bang ya, perbaiki sholatnya, apa kehidupan sehari-harinya gitu ya. Oke. Udah mungkin itu aja. Makasih. Udah? Terima kasih Bang Ya, Sony. terima kasih. terima kasih. Bang Sony, Sama-sama. Bang Yono, Bang Yono, Bang Ya, Bobi sama-sama. sudah mau diajak Ngobrol-ngobrol. berbincang. Mungkin ini juga bisa jadi gambaran buat orang-orang di luar sana kalau nggak semua orang yang bertato itu jahat ya guys ya. Nggak semuanya galak. Ini buktinya baik-baik, lucu-lucu. Oke guys, sekian dari KPI Dakwah. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Jangan lupa dukungannya. Dadah. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teteh, perkenalkan ya. Kita dari Universitas Ibnu Khaldun. Kebetulan kita ada tugas pendekatan ke komunitas-komunitas yang ada di Bogor ya. Komunitas anak pang gitu ya, komunitas manusia silver biar kita bisa lebih tahu sudut pandang orang lain gitu juga ya, Teh. Sebelumnya boleh tahu nama Teteh siapa? Nama saya Ibu Alin, umur 27 tahun, Nah, ya. Teteh tinggal di mana? di Pasar Parung, Di Pasar Parung. Asli Jakarta ya? asli Jakarta. Nah, iya. Teteh kalau mulai kerja dari jam berapa? Nah, tentu kadang jam 8, kadang habis pulang bocah sekolah. anak. Teteh ini tuh komunitas apa individu? Ini emang ada juga pengen bikin komunitasnya. Banyak sih komunitas dari Parung, ini komunitasnya dari Salabenda. Kalau penghasilan Teteh itu untuk sendiri atau nanti di Untuk sendiri. Oh, untuk sendiri ya. Sendiri masing-masing. Tapi ada yang di setor lagi gitu ya, Teh? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kita nggak ada bos, kita sendiri. Kalau di manusia silver lain mungkin ada. Nggak ada semua, nggak ada pakai Oh, bos. nggak ada ya. Nggak ada. Teteh kalau pakai cat apa yang dipakai? Pakai sablon. Itu bahaya nggak Teh ke kulit? Nggak bahaya. Bersihnya susah? Pakai sanglet sama sabun colek doang. Oh, iya. Tapi kalau ngebersihinnya susah? Enggak, gampang itu. Oh, gampang. Pakai sunlight aja ya langsung bersih. Teteh
misalnya teteh maaf, teteh muslim. Muslim. Ah iya. Teteh kalau misalnya mau sholat berarti harus ngebersihin semua ini dulu. Iya, kudu bersihin dulu baru. Oh, gitu. Tapi kalau kita lagi di jalan paling mentoknya ke maghrib sampai ke isya sampai subuh doang. Kalau zuhur asar tuh enggak. Ya soalnya harus bersihin. Bersihin semua wudunya. Teteh bisa ngaji gak? Bisa Oh, sedikit-dikit boleh. doang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Makasih ya Teh. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ilahin nas. Min syarri waswasil khannas. Satu lagi. Inna a'tainakal kautsar. Wasolli li rabbika wanhar. Oke guys, jadi sekarang kita mau ketemu manusia silver untuk bagi-bagi barang yang di belakang. Plus nanti kita akan dakwahin mereka semua supaya ibadahnya makin lancar, supaya ibadahnya tambah semangat. Tetap semangat manusia silver, jangan pantang menyerah. Nah ini kan sebelumnya di bawah. Udah santai aja nggak apa-apa. Iya, enak kak. Yang tua di bawah. Lahiran 2005 ya? Iya. Ini kamu lahiran berapa? 2011. 2011. 2010. 2010 juga. Emang pertama kali nyelper itu awalnya karena apa gitu? Awalnya saya kan dulu kan maaf nih ya, kan saya kan keluarga saya kan bisa. Oh iya. Maaf nih. Jadi saya tinggal diangkat lah gitu sama orang Ya. di Jakarta, Kemayoran. Oh Jakarta, orang Jakarta. Cuma diangkat doang jadi anaknya. Oh iya iya. Jakarta, terus ondel-ondel. Oh iya ondel-ondel. Iya iya Kemayoran ya iya iya. Oh iya. Terus ondel-ondel. Terus ada pesanan di Depok, pesanan bikin kerangka ondel-ondel. Ya, nah terus dia punya silveran. Saya cobalah silver, ya kan penasaran. Saya coba jalan. Alhamdulillah tuh duitnya. Emang biasanya berapa sih sehari nyelper? Ya paling ya 150 lah. Alhamdulillah 100 mah dapat sehari. Oh kamu juga sama? Iya. 100 ribu mah dapat sehari, asal kita irit-irit aja pegang duitnya gitu ya. Tapi kalau kerja kan maksudnya kerja kayak di kafe paling gajinya 2 juta atau 3 juta. Ya nggak apa-apa, malah saya pengennya kerja kayak gitu lah. Kenapa? Soalnya kayak gini kayak nyiksa badan ah. Bisa badan ya? Iya. Sholat gimana kalau sholat? Iya makanya itu ah. Bingungnya di situ saya juga. Ada nanti saya minta kontaknya ya. Boleh ah. Ya, tapi kan saya ada kedai kopi. Ah. Nanti kalau misalnya mau kerja boleh ya, saya kerja sama saya boleh nanti saya bantu. Sekarang tinggalnya di mana kalau tidur gini gitu? Sekarang tidur di Pasar Baru Kak. Oh tinggal di rumah gitu? Enggak, soalnya di rumah ayah sama ibu tiri itu lagi berantem ah, jadi males di rumah. Jadi kayak gimana ya? Jadi ibu tiri bawa anak ke rumah ayah. Ya. 3. Jadi gimana sih? Beda lah kasih sayangnya gitu. Beda kasih sayangnya ke saya. Jadinya
kayak misalkan kayak masak nih, dia masak lauk misalkan ayam apa nasi, dimasukin ke kamar buat anaknya dia doang, saya mah nggak dikasih. Jadi saya mah paling makan sisain apa di dapur, nasi doang di dapur, lauknya mah di kamar dia semua dikunci. Wah gila, iya beneran, saya nggak bohong beneran tak. Makanya saya nggak betah di rumah kayak gitu. Berarti Silver tuh bukan keinginan sendiri sebenarnya. Sebenarnya mah enggak. Ada yang punya hafalan Quran nggak di sini nih? Apa enggak? Hah? Belum ada. Nggak hafal juz 30 gitu. Enggak ada. Nggak. Ada nggak hafalan Quran?